Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. HCC Family, saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau
berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, nafas hidup yang baru. Kami percaya anugerah-Mu selalu baru bagi hidup kami. Hari ini kami Tuhan telah berada di tanggal 29 bulan April 2024. Kami percaya jikalau hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas hari ini Tuhan, kami belajar firman Tuhan. Biarlah firman akan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara ini yang ada di Luhuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini. Buka hati kami semua agar firman-Mu boleh menjadi bagian kami, akan menjadi kekuatan penolong bagi kami. Kami renungkan akan tertanam, bertumbuh, berbuah bagi kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami semua. Terpuji nama-Mu, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, saudara-saudara, jemaat yang ada di Luhuk maupun di Palu. Bahkan di mana saja saudara-saudara menyaksikan acara ini, kita bersyukur hari ini kita telah berada di tanggal 29 bulan April. Ya, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Nah, bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita? Bagaimana dengan perjalanan Bible journey kita? Bagaimana kita membaca Alkitab? Apakah kita masih setia setiap hari? Dan saya percaya, kami berharap kita semua masih tetap membaca firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhanlah kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan pengharapan di tengah-tengah tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, bahkan maupun yang sedang kita alami saat ini. Hari ini saudara-saudara, Bapak dan Ibu, Bible journey kita adalah dari Mazmur 102, 103, dan 104. Saya akan bacakan bagi kita di pasal yang 103 ini ayat 8 sampai 14 sebagai pengantar. Mari kita ikuti bersama. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia setia, sebab Dia sendiri tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu, saudara saya yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca ya dari pasal 102, kita di sana akan melihat bagaimana seorang pemazmur atau Raja Daud, bagaimana dia mencurahkan ya seluruh isi hatinya kepada Tuhan dengan segala doa dan permohonan. Dikala sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi pergumulan. Mungkin pada waktu dia sedang dikejar-kejar oleh musuh, sedang dikejar-kejar oleh Saul, sebelum dia menjadi raja ataupun sesudah dia menjadi raja di Israel. Karena kita tahu pada saat dia sudah menjadi raja pun ada anaknya yang memberontak terhadap Daud. Nah saudara, di dalam pergumulan, di dalam dia menghadapi persoalan, di dalam menghadapi segala tantangan, dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Dia membawa semua persoalan yang sedang dihadapi, yang sedang dia alami, hanya datang kepada Tuhan. Nah saudara, pada pasal 103 ini Daud juga pemazmur menjelaskan dan bagaimana menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan menjawab dan merespon doa seorang pemazmur, seperti yang dia ceritakan pada ayat 4, 5 pada pasal 103 ini. Dikatakan seperti ini ya. Dia yang membalas kehidupan, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Nah saudara, pada pasal 103 ini bagaimana Daud menjelaskan ketika kita dalam pergumulan, ketika dalam persoalan, kita datang kepada Tuhan, membawa semua persoalan hidup kita, menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan doa-doa kita. Tuhan akan merespon doa-doa kita. Sehingga di sini dikatakan Tuhan itu yang merebus hidup kita dari lubang kubur. Dia mempermahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia akan memuaskan kita dengan kebaikan. Itu artinya saudara-saudara, pada saat dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, pada saat dia membawa permohonan kepada Tuhan, Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doanya, Tuhan menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi, Tuhan memberikan pertolongan. Nah saudara, kita lanjut pada ayat 8-12 dari pasal 103 ini. Pemazmur menceritakan kebaikan Tuhan, ya, seperti pada ayat 8 kita dapat melihat di sini ada sifat Allah, ya, di dalam Yesus Kristus, ya, dikatakan Dia pengasih dan penyayang. Ya, sifat-sifat Allah dalam Yesus Kristus kita lihat di sini. Allah itu pengasih dan penyayang, penuh panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah saudara, itulah Allah yang kita percaya. Itulah Allah yang disembah oleh Daud. Allah di dalam Yesus Kristus. Dia adalah kasih, setia, berlimpah. Dia panjang sabar, penuh dengan kasih setia. Dia selalu memberikan pertolongan, melimpahkan semua anugerahnya kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita perhatikan lagi pasal 104, pemazmur menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan dan kebesaran Tuhan, bagaimana kekuasaan Tuhan. Di ayat 20-30 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, maka mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Nah Bapak Ibu, di dalam pasal 104 ini, di sana bagaimana kebesaran Allah, bagaimana pemazmur menceritakan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, Allah yang kita percaya. Dia sanggup memperbaharui bumi. Dikatakan dia ketika dia mengambil roh, maka manusia akan mati binasa. Ketika dia mengirim roh, semua tercipta. Dia dapat memperbaharui bumi. Nah saudara, ada satu di sini ada hal yang menarik. Pada Mazmur 103 ayat 15 dan ayat sampai 18 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak diketahuinya lagi, tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ya, ini yang sangat menarik untuk kita perhatikan di sini di pasal 103 ayat 15 sampai 18 ini, bagaimana dikatakan di sini Tuhan itu penuh kasih setia, ya. Dia melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ya, saudara, yang perlu kita renungkan di sini, kehidupan kita sebagai manusia dikatakan di sini adalah seperti bunga rumput, ya. Ketika angin melintasinya tidak ada lagi. Jadi saudara-saudara, apalah hidup kita ini tanpa Tuhan. Mari kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 14b dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah saudara, ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Apalah artinya hidup ini tanpa Tuhan. Kemudian saudara-saudara, memang di dalam hidup ini sebagai orang percaya,
apapun keadaan kita, masalah tidak akan pernah selesai. Akan selalu ada masalah. Kenapa? Karena Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya akan selalu ada pergumulan, ada persoalan. Tetapi saudara, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan. Punya Yesus sang juru selamat. Punya Yesus sang penolong. Punya Yesus yang setia menjaga, memelihara kehidupan kita. Mari kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita membawa semua persoalan kita kepada Tuhan. Apapun masalah kita hari ini, tantangan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti pemazmur Daud, ya, ketika dia dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam kebimbangan, dalam goncangan, dalam himpitan masalah, dia hanya datang berseru kepada Tuhan. Itu yang menjadi teladan bagi kita. Yesus sang juru selamat, Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah Allah yang kita percaya. Itulah Allah yang kita sembah. Allah yang penuh kasih setia, Allah yang panjang sabar, Allah maha pengasih dan penyayang. Nah saudara, tanpa Tuhan tidak ada artinya hidup ini. Dikatakan hidup kita ini hanya seperti bunga, ya, bunga rumput, seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah saudara, oleh sebab itu marilah kita belajar akan terus datang kepada Tuhan. Mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan, karena Dia satu-satunya Allah sang pemilik hidup, sumber hidup kita, Allah yang benar-benar dapat kita andalkan. Jangan kita pernah berhenti datang kepada Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan kita, lewat kita baca firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan di sana ada kekuatan bagi kita. Lewat firman dan Roh Kudusnya ada kekuatan bagi kita. Saat kita berdoa, saat kita menyembah Tuhan, Roh Kudus turun atas kita. Saat kita membaca firman Tuhan, kuasa firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita sadari saudara, tanpa Tuhan tidak ada artinya hidup kita. Hidup kita hanya seperti bunga rumput dilintasi oleh angin lenyap. Dan hidup kita bagaikan uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Tetapi Allah kita, Tuhan Yesus adalah Allah Bapa yang setia, terus memelihara, menjaga kehidupan kita dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Sebesar apapun masalah kita, Dia lebih besar dari semua persoalan. Karena dikatakan bahwa 1 Yohanes 4:4, roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Roh sakit penyakit, roh apa saja yang menghimpit hari ini, percayalah bahwa Roh Kudus lebih besar, lebih berkuasa dari sakit penyakit apapun yang sedang kita alami, yang sedang saudara alami hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami semua yang sudah menyaksikan acara ini. Biarlah Tuhan beri kami kekuatan, mengerti, memahami, dan kami lakukan. Engkau sungguh-sungguhnya Allah, tempat kami mengeluh, tempat kami menyampaikan segala pergumulan kami. Engkau Allah yang memperhatikan, Allah yang merespon seruan kami. Tuhan yang penuh kasih, setia, dan panjang sabar. Engkaulah Allah kami. Apalah artinya hidup kami tanpa Tuhan? Hidup kami bagaikan uap, bagaikan bunga rumput. Tuhan tolong kami. Hanya Roh Kudus dan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dikala kami menghadapi segala tantangan pergumulan hidup. Dikala kami Tuhan masih percayakan menjalani hidup tengah-tengah dunia ini. Engkaulah Allah kekuatan kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.